kita tidak bisa berdiri di sini. Karena bangsa yang terjajah itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bebas melakukan aktivitas. Selanjutnya salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat pengikut dan kepada umatnya. Semoga nanti kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku santri-santriwati yang saya banggakan, sudah 81 tahun kita merdeka. Tentu kemerdekaan ini kita raih dengan penuh perjuangan, penuh jihad. Ada di antara kita yang berjihad dengan hartanya, ada yang berjihad dengan pikirannya, ada juga yang berjihad bahkan dengan nyawanya, dan ada pula yang berjihad dengan semuanya. Oleh sebab itu, bagi mereka yang telah berjihad, yang telah berjuang memerdekakan negara kita, mari kita hadirkan Fatihah sama-sama satu kali selaku doa. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukannya diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, berbicara masalah jihad, tentu dalam konteks saat ini kita tidak mengangkat senjata, kita tidak mengangkat pedang, akan tetapi ada konteks yang lain, ada jihad yang lain. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW pergi berperang dan menang, kemudian beliau berpesan kepada sahabatnya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Wahai para sahabatku, walaupun kita menang hari ini, tapi kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar, yakni jihad melawan hawa nafsu kita. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks yang sekarang, terutama kita di lingkungan madrasah ini, tentu jihad kita berbeda-beda. Pimpinan yayasan selaku pimpinan tertinggi kita, jihadnya adalah menyediakan prasarana, fasilitas untuk kita belajar. Tentu Bapak Ibu, bangunan-bangunan yang ada di depan belakang kita ini, yang megah ini, pasti tidak muncul begitu aja dalam satu hari, tidak muncul dalam beberapa minggu, akan tetapi bertahun-tahun. Nah, karena dia muncul bertahun-tahun, pasti butuh yang namanya perjuangan atau jihad, entah itu dengan harta, dengan pikiran. Itulah jihadnya pimpinan yang tertinggi kita. Kemudian selanjutnya jihad kita sebagai guru. Apa kira-kira jihad kita sebagai guru? Nah, jihad kita sebagai guru di sini adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan kita. Entah kita itu mengajar di kelas, entah kita itu mendisiplinkan siswa, ataupun memberikan contoh-contoh kepada siswa-siswa kita. Insya Allah itu akan bernilai jihad Bapak Ibu. Walaupun memang remeh kita lakukan, kelihatannya remeh kita lakukan sehari-hari, kita hanya berdiri mungkin sebentar di depan menyambut siswa-siswa kita, akan tetapi yakinlah Bapak Ibu bahwa itu termasuk jihad kita sebagai guru. Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang benar mengajar itu jihad? Padahal kita dibayar, padahal kita digaji, ada upah kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dulu saya mau bercerita ketika Rasulullah SAW suatu hari pergi berperang bersama para sahabatnya memerangi kaum kafir Quraisy saat itu, dan beliau menang. Lalu orang-orang kafir ini kalah, pergi terpirit-pirit lari. Mereka ini meninggalkan harta yang banyak, meninggalkan kuda, meninggalkan onta, bahkan dia meninggalkan alat-alat peperangannya. Nah, apa yang dikerjakan oleh Rasul? Beliau mengumpulkan
Kemudian beliau membagikan harta-harta rampasan perang itu sebagai bonus terhadap jihad mereka. Mereka telah berperang, kemudian dikasih bonus oleh Rasulullah. Pada saat itu Abu Sufyan, kalau tidak salah, mendapat 100 ekor unta. Saat itu baru beliau masuk Islam. Kita baca dalam Sirah Nabawiyah, dikasih 100 ekor unta. Kalau kita kalkulasikan hari ini mungkin sudah miliaran. Begitu juga dengan anak-anaknya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh Quraisy yang baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta. Nah, sekarang kita berjihad di sini, di sekolah ini mengajar, tentulah tidak salah kita mendapat bonus berupa tunjangan. Mudah-mudahan ada tambahan nanti dengan ikhlasan kita, mudah-mudahan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapat kasih atau yang lainnya, tolong diurus segera. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian selanjutnya, kalian siswa anak-anakku, apa kira-kira jihad kalian di sini? Apa jihad kalian? Apa usaha kalian ketika kalian di sekolah ini? Nah, pemerintah sudah membikinkan 7 cara jihad untuk siswa. Yang 7 ini, apabila kalian lakukan dengan konsisten setiap hari, maka kalian akan menjadi orang hebat. Yakin, kalian akan menjadi orang hebat. 7 kebiasaan ini, 7 cara ini terekam, sudah disusun oleh pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yakni 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, jihad kalian adalah, cara kalian jihad versi siswa. Yang pertama adalah kalian bangun pagi, ya, karena di pagi itu ada keberkahan. Jadi tolong, ya, bangun pagi-pagi. Nah, bagaimana cara kita sekarang sebagai guru mengontrol siswa kita agar dia bangun pagi? Ya tentulah kita bikin aturan bahwa jam 7 kalian sudah ada di sini. Berarti kalau ada yang datang jam 7.30 ke atas, berarti itu terlambat bangunnya. Ya, tolong usahakan bangun pagi. Kemudian yang kedua, setelah kalian bangun pagi, kita diminta untuk beribadah. Ya, beribadah. Kalau subuh ya sholat subuh, kalau zuhur sholat zuhur, kalau asar sholat asar, dan seterusnya. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Hafidhu 'alas salawat was salatul wusta. Jaga sholat-sholat itu, terutama sholat yang ada di tengah. Ada yang mengatakan sholat zuhur, ada yang mengatakan sholat asar, dan lain sebagainya. Itulah jihad kalian. Yang nomor 3, setelah kalian bangun pagi lalu sholat, maka kalian diminta untuk berolahraga supaya menjadi orang yang sehat. Kemudian setelah berolahraga, baru kalian sarapan atau makan bergizi. Nah, sebelum jalan dari rumah, tolong usahakan sarapan dari rumah, minimal sedikit, yang penting ada tenaganya. Setelah kalian sarapan, baru kalian belajar, ya, agar tenang. Kalau sudah terisi semuanya, insya Allah aman kita belajar. Setelah kita belajar, baru kalian bersosialisasi atau bermasyarakat, ya. Kalau versi kalian, ya pergi bekedek, pergi balik layang, pergi mancing. Emang boleh Pak Guru mancing? Ya boleh. Yang nggak boleh itu ya mancing emosi, mancing masalah, itu yang nggak boleh, ya. Kemudian yang terakhir, setelah kalian bersosialisasi, bermain, lalu kalian malamnya tidur cepat. Nah, tidur cepat ini ada kaitannya dengan nomor pertama tadi. Apabila kalian tidur cepat, insya Allah bangun paginya cepat. Tapi kalau kalian terlambat tidur, nanti terlambat juga bangunnya. Ini pesan Pak Guru, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dan siswa-siswa sekalian bisa kita menjalankan jihad kita masing-masing sesuai tupoksi kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, kehadiranmu kami langitkan syukur, doa dan harapan. Pagi ini kami semua hadir mengikuti HUT kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga Engkau senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahan yang memimpin dalam kesatuan batin dan saling doakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengilhami, alangkah indah kemaharibah negeri yang kami diami. Bulan Agustus ini kemerdekaannya ke-81 kami beri hati. Atas rahmat berkah karuniamu, mampukan kami mensyukuri. Pancarkan ma'unah yang Allah agar kami lanjut membangun negeri. Afirmasi ilmu, pengalaman dan potensi yang kami miliki. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa ibu bapak kami, serta dosa para pahlawan yang telah berjasa untuk memerdekakan negeri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai penerus bangsa, generasi emas pada tahun 2045, sebagai generasi yang unggul dan berprestasi. Ya Allah, semoga cita-cita ini terukir indah dan terwujud dengan pertolongan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera di tanggal 17 Agustus 2026 angka iya pasti dia Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. pada pembina upacara
meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Rak! Tegak! Rak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin pasukannya. Jangan bubar dulu, ada pengambilan foto ya. Ada pengambilan foto untuk semua siswa-siswi seyayasan di situ. Guru ini jelapan kena awal langsung aja ini. Ayo Bapak Ibu Guru, fotonya di bawah bendera sang merah putih. Basket, anak-anak yang basket, mari kita foto bersama dengan pembina dan waka-waka